Salam Pramuka. Halo adik-adik, apa kabar kalian di hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini, materi pramuka kita adalah kode kehormatan pramuka penggalang. Mau tahu apa saja kode kehormatan pramuka penggalang? Yuk kita mulai materinya. Adik-adik, dalam kode kehormatan pramuka penggalang terdapat dua hal, janji dan ketentuan moral. Janji disebut dengan satya dan ketentuan moral disebut dengan dharma. Kedua hal ini merupakan salah satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Oleh sebab itu, kode kehormatan pramuka penggalang dikenal dengan dua hal, Trisatya dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka penggalang memiliki dasar hukum, yaitu Keputusan Musyawarah Nasional ke-10 Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 7/Munas/2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka pasal 13 tentang kode kehormatan pramuka. Berikut adalah isi dari Trisatya. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Adik-adik, seperti yang kakak katakan di awal bahwa janji disebut sebagai satya. Trisatya berarti disebut sebagai 3 janji. Kenapa dia disebut sebuah janji? Ada beberapa alasan. Yang pertama, janji yang diucapkan itu sifatnya sukarela. Artinya, ketika seseorang mengucapkan janji, dia sadar pada apa yang dia katakan. Nah, dalam gerakan pramuka, Trisatya diucapkan karena ada anggota pramuka yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan. Yang kedua, tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela dalam hal menerapkan dan mengamalkan apa yang dia janjikan. Yang ketiga, sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan yang lebih baik atau yang lebih tinggi untuk mengembangkan visi, mental, moral, dan lain-lain agar dia mampu bertahan dalam lingkungannya sehari-hari. Dalam Trisatya juga ada makna. Apa saja makna dalam Trisatya? Yuk kita lihat. Trisatya mengandung arti yang harus dilakukan oleh anggota pramuka, yaitu menjalankan kewajiban terhadap perintah Tuhan serta menjauhi larangannya, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban terhadap Pancasila, kewajiban terhadap sesama masyarakat dengan cara mengabdi sepenuh hati kepada masyarakat, dan juga kewajiban dalam hal menghayati dan mengamalkan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka yang kedua dikenal dengan nama Dharma. Dharma artinya ketentuan moral. Yang pertama, Dharma sebagai alat proses pendidikan yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur setiap anggota pramuka. Yang kedua, Dharma sebagai upaya memberikan pengalaman praktis untuk mendorong setiap anggota pramuka menjadi lebih baik. Yang ketiga, Dasa Dharma bertujuan untuk membuat setiap anggota pramuka menyatu dengan masyarakat di sekitarnya. Dan yang keempat, Dasa Dharma menjadi kode etik organisasi dan satuan gerakan pramuka yang harus diikuti oleh seluruh anggota pramuka. Pada saat Dasa Dharma diucapkan, seluruh peserta upacara wajib dalam posisi siap sambil mengepal tangan kanan dan meletakkannya di atas dada kiri sambil menghayati setiap bagian dari Dasa Dharma. Berikut adalah bagian dari Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dasa Dharma itu sendiri pun memiliki makna. Pengen tahu apa makna dari setiap Dasa Dharma?
dan setiap bagian yang ada di dalam Dasa Dharma. Yuk kita perhatikan bagian berikut ini. Bagian pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih maknanya? Yang pertama, sebagai manusia beragama, kita sudah sepatutnya mematuhi perintah apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam agama kita. Lalu kemudian seorang pramuka harusnya memiliki ketakwaan kepada Tuhan sebagai pemilik semesta dan menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Apa maksudnya? Allah telah menciptakan manusia dan alam semesta untuk saling memberikan damai sejahtera satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, sebagai manusia, kita wajib merawat seluruh ciptaan dan juga kita mampu membuat seluruh ciptaan tetap baik adanya. Karena itu, sebagai seorang pramuka, kita harus mencintai dan menyayangi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Kita juga harus mampu menjaga dan memelihara alam, menjaga kebersihan kemanapun kita berada. Kita juga harus mampu melestarikan alam dan membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang ketiga adalah patriot yang sopan dan ksatria. Apa maksudnya? Yang namanya patriot maknanya adalah putra dan putri tanah air. Bagaimana seorang patriot itu bertindak dalam hidupnya sehari-hari? Dia akan sopan dalam tingkah lakunya, menghormati orang yang lebih tua, berani melakukan yang baik dan benar, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, ikut serta dalam hal menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menyayangi setiap orang yang lebih muda. Yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Apa maknanya? Patuh mempunyai makna setia dan bersedia melakukan segala sesuatu yang sudah disepakati serta ditentukan. Sedangkan musyawarah merupakan perilaku utama seorang demokrat yang menghargai, menghormati pendapat orang lain. Contoh sikap patuh adalah ketika kita diberikan tanggung jawab oleh guru, kakak pembina, ataupun orang tua, kita melakukannya dengan maksimal dan dengan sebaik mungkin. Contoh sikap bermusyawarah adalah ketika kita berada dalam sebuah situasi masalah, kita akan mendiskusikannya terlebih dahulu dan memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan secara bersama-sama. Yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Kenapa kita mau menolong? Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendirian. Sedangkan ketabahan adalah suatu sikap di mana kita tetap setia kepada Tuhan di tengah ujian dan pergumulan hidup yang kita alami. Karena itu, sebagai pramuka, kita harus menolong orang lain tanpa pamrih dan sabar dalam mengikuti segala ujian. Yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Kerajinan seorang penggalang dapat dilihat dari kehadirannya selalu dalam kegiatan kepramukaan. Juga melalui cara seorang penggalang mengatur waktunya dengan baik. Terampil berarti seorang penggalang dapat memanfaatkan situasi dan kondisi dengan baik, serta gembira berarti seorang penggalang dapat menikmati kegiatan pramuka dengan penuh kegembiraan. Yang ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat berarti seorang penggalang tidak boros dan berusaha untuk hemat dalam mengatur segala kebutuhan, rajin menabung. Cermat berarti bersikap sederhana dan tidak berlebihan, dan juga disiplin dalam waktu. Bersahaja berarti seorang penggalang bisa membuat perencanaan sebelum melakukan sebuah tindakan. Yang kedelapan adalah disiplin, berani, dan setia. Disiplin mengajarkan setiap penggalang untuk dapat mengatur waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik. Berani bermakna bahwa anggota pramuka harus berani tanpa ada rasa takut untuk melakukan segala macam kegiatan selama kegiatan itu positif dan membangun bagi kehidupan. Setiap anggota pramuka juga dituntut untuk bertindak setia di dalam kehidupannya. Yang kesembilan adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jika kita diberi amanah, kita dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan Dasa Dharma ke-10 adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maksudnya apa? Di dalam hati dan pikiran seorang pramuka harus mempunyai sifat yang bersih. Tidak ada niatan buruk ataupun sifat buruk apapun. Lalu seorang pramuka harusnya mampu mengendalikan ucapan, pikiran, dan perbuatannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan perbuatan-perbuatan yang jelek, serta selalu menjaga diri agar tidak melanggar aturan hukum dan juga norma agama. Demikian materi kita pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.